Sobat Bincang Energi, kembali lagi dalam segmen kesayangan kalian yakni Bincang Energi Siaran Terkini. Kenalin aku Syifa, hari ini saya dan rekan saya akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan aktual seputar perkembangan energi dalam 2 minggu ke belakang. Halo Sobat Bincang Energi semua, kenalin aku Hafiz bersama Siva akan sharing seputar berita yang lagi happening banget nih soal energi dari tanggal 9 sampai 22 Mei 2022. Kira-kira apa aja ya? Yuk langsung kita simak sama-sama berita pertama kali ini. Berita pertama merupakan berita hangat yang banyak dibicarakan mengenai kerjasama PT Pertamina dengan PT Chevron New Ventures untuk ikut serta menjajaki potensi peluang bisnis rendah karbon di Indonesia. Bentuk kerjasama ini tentunya dengan adanya pertimbangan mengenai teknologi panas bumi baru, penyeimbangan karbon melalui solusi berbasis alam, penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon, serta pengembangan produksi, penyimpanan, dan transformasi hidrogen dengan rendah karbon yang saat ini sedang gencar untuk dikembangkan. Selain itu, kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan antara kesepahaman atau MOU di Washington DC yang dihadiri oleh Executive Vice President Business Development Chevron, Jay Pryor, Direktur Utama PT Pertamina Persero, Ibu Nike Widiawati, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Penandatanganan MOU ini sebagai bentuk komitmen Chevron dan Pertamina untuk terus mengidentifikasi peluang rendah karbon melalui kolaborasi dan kemitraan antara Chevron, perusahaan energi nasional, dan pemerintah yang masing-masing memiliki kepentingan bersama dalam mendorong transisi energi nasional serta untuk mendukung target net zero emission pemerintah Indonesia pada 2060. Nah, selanjutnya ada berita yang tak kalah menarik yang dilansir dari CNN Indonesia yang menyatakan bahwa Inggris akan membangun PLTS di luar angkasa pada tahun 2025 nanti. Perangkat PLTS nantinya menghasilkan listrik arus arah yang diubah menjadi gelombang mikro lewat penguat daya frekuensi radio yang ditransmisikan dalam sinar gelombang mikro yang konheren ke bumi. Lalu untuk menerima saluran energi dari luar angkasa membutuhkan antena raksasa yang disebut rektena. Nah, rektena ini akan menerima energi dari radiasi gelombang mikro yang dikirim dari luar angkasa. Kemudian, energi tersebut akan diubah menjadi arus listrik searah yang digunakan untuk transmisi tegangan tinggi. PLTS luar angkasa ini dapat menghasilkan energi 13 kali lebih banyak daripada PLTS yang ada di bumi. Meskipun begitu, dengan ukuran yang sama diharapkan dapat membantu Inggris memenuhi nol emisi pada tahun 2050 dengan biaya yang lebih efektif. Dan juga sejalan dengan upaya global untuk menekan perubahan iklim berdasarkan kesepakatan KTT COP26 pada November 2021 lalu. Wah, menarik sekali Siva berita sebelumnya. Lalu dilanjutkan pada berita ketiga kali ini yang dikutip dari Tempo.co bahwa perusahaan Persero yakni PLN menyatakan bahwa ajang Formula E Jakarta pada Juni nanti tidak akan menggunakan BBM. Bahan bakar yang digunakan untuk Formula E 2022 akan dipasok oleh 3 gardu induk PLN, unit induk distribusi atau UI di Jakarta Raya sebesar 7 MV ampere atau 7 juta volt ampere. PLN UI di Jakarta Raya merupakan bagian dari sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali. Sumber listrik tersebut yakni berasal dari energi panas bumi atau geothermal dan tenaga air yang ramah lingkungan. Juga dipastikan bahwa pasokan listrik untuk Formula E 2022 tidak akan mengganggu aliran listrik bagi masyarakat Jakarta Raya dan ketersediaan listrik di daerah lainnya. Nah, selanjutnya kembali lagi ke kabar terbaru mengenai perkembangan bentuk komitmen proses transisi energi menuju energi baru terbarukan di regional ASEAN untuk mengatasi perubahan iklim yang saat ini terjadi. Dilansir dari konan.go.id, konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN AS yang diselenggarakan pada 13 Mei 2022 lalu, salah satunya membawa isu terkait perubahan iklim yang dibahas dalam pertemuan para pemimpin negara di ASEAN bersama Amerika Serikat dan diwakili oleh Wakil Presiden Amerika Serikat yaitu Bapak Kamala Harris yang bertempat di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Washington DC. Pada KTT tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ASEAN berkomitmen meningkatkan proporsi energi baru terbarukan atau EBT dari 14% pada 2018 menjadi 23% pada tahun 2025 nanti untuk penanganan perubahan iklim yang saat ini terjadi. Namun, dalam mencapai komitmen tersebut,
memerlukan adanya investasi dan teknologi yang tidak kecil. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan 3 poin penting terkait penanganan perubahan iklim, diantaranya pembiayaan iklim yang harus terpenuhi, kerjasama transisi energi yang harus diperkuat, dan investasi di ekonomi hijau yang harus ditingkatkan. Selanjutnya, terkait pembiayaan iklim, Indonesia mendorong komitmen negara maju lainnya untuk memenuhi semua komitmennya dalam pencapaian Nationally Determined Contribution atau NDC secara global. Pasalnya, periode 2000 hingga 2019, ASEAN hanya memperoleh 56 miliar US dollar atau sekitar 10% dari total dukungan pembiayaan iklim negara maju. Mengenai energi hijau, Jokowi juga menyampaikan potensi besar yang dimiliki Indonesia terkait transisi energi. Misalnya potensi energi terbarukan sekitar 437 gigawatt, baik dari energi surya maupun panas bumi yang saat ini pemanfaatannya baru mencapai 0,3% dari total potensi. Sementara untuk investasi ekonomi hijau, Presiden Jokowi mengungkapkan potensi peluang ekonomi yang besar dalam pengembangan ekonomi hijau. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mempertemukan tidak saja sektor pemerintahan namun juga dunia usaha. Nah, Sobat Bicara Energi, nggak kerasa nih kita sudah berada di berita terakhir dalam DES edisi ke-28 hari ini. Sebagai penutup segmen kali ini, berita terakhir datang dari forum G20. Dilansir dari antaranews.com, pada konferensi G20 kali ini, yaitu Presiden G20 di Indonesia mengangkat isu krisis iklim yang saat ini menjadi perhatian dunia karena telah menjadi sebuah ancaman nyata bagi kelangsungan hidup umat manusia sebagai salah satu agenda prioritas. Business of 20 sebagai salah satu grup dalam G20 yang berada di bawah jalur Sherpa pun menjadi forum yang berkomitmen untuk menangani krisis iklim. Target net zero emission yang dicanangkan Indonesia pada 2060 pada dasarnya membutuhkan dukungan pembiayaan, teknologi hingga infrastruktur energi agar mampu mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara optimal. Selain itu, diperlukannya pula kebijakan insentif yang tepat agar dapat meningkatkan mobilisasi pendanaan dan investasi untuk kegiatan rendah karbon, baik dari dana publik maupun investasi swasta. Chair B20 Indonesia, Sinta Kamdani, mengatakan terdapat 3 strategi B20 yang dipersiapkan untuk melaksanakan komitmen melanjutkan agenda COP26 Glasgow, guna mendorong swasta di Indonesia dan dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Strategi yang pertama yaitu melalui transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, melalui usulan-usulan perubahan kebijakan yang lebih kondusif atau favorable terhadap energi terbarukan dibanding energi fosil. Strategi yang kedua yaitu melalui dukungan terhadap pembiayaan transisi hijau atau Green Transition Financing, khususnya untuk negara-negara berkembang. Ini dilakukan dengan pemberian dan penerimaan pajak terkait karbon atau emisi untuk memberikan insentif pajak atau investasi di sektor yang lebih ramah lingkungan atau rendah emisi. B20 juga akan mengupayakan pendanaan transisi hijau melalui mekanisme kerjasama voluntary carbon market dengan negara lain agar perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan kredit karbon dapat memperoleh pendanaan untuk memperluas investasi atau kegiatan usaha rendah emisi dari penjualan kredit karbon tersebut di pasar karbon global. Kemudian, strategi ketiga adalah melalui kemudahan perdagangan dan investasi terhadap barang dan jasa hijau, yang menjadi penting karena mesin rendah emisi biasanya sangat mahal, perlu investasi yang besar dan impor. Dengan demikian, berbagai hambatan perdagangan barang dan jasa untuk teknologi rendah emisi perlu diminimalkan agar pelaku usaha di negara-negara berkembang bisa memperoleh teknologi baru yang rendah emisi dengan lebih terjangkau dan bila memungkinkan bahkan dengan dukungan investasi dari negara maju. Proyek transisi hijau yang akan didorong B20 Indonesia diharapkan menjadi salah satu warisan B20 untuk dunia yang diupayakan melalui peta jalan emisi nol bersih yang bertujuan menciptakan lebih banyak peluang bisnis, lapangan kerja bersih dan hijau, hingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kolaboratif. Berakhir juga nih segmen BES ke-28 hari ini. Gimana? Seru-seru kan berita seputar energinya? Dan pasti menambah insight baru nih buat Sobat Bincang Energi semua. Bener banget nih, tentunya di sini kita juga ingin mengajak Sobat Bincang Energi untuk nggak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya seru dan informatif banget. Mulai dari BES, BEM, UBEN, Korben, dan podcast, serta masih banyak lagi. Program-program keren Bincang Energi dapat Sobat Ben akses juga di website yaitu bincangenergi.id dan bisa follow akun Instagramnya di @bincangenergi. Jadi jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi. Oke, saya Siva dari Bincang Energi. Dan saya Hafiz dari Bincang Energi.
Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di BS 2 minggu ke depan.